Shalom, perkenalkan nama saya Remurti Yunansi Hareva dengan NPM 239000032 dari Fakultas Psikologi Universitas HKBP Nomen Sewu. Ini adalah video tugas saya dalam mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi pembahasan Pertumbuhan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai bahasa resmi di Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Mengapa sih bahasa Melayu menjadi asal lahirnya bahasa Indonesia? Padahal kan di Indonesia terdapat berbagai macam bahasa yang tersebar di wilayah Nusantara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kenapa bahasa Melayu diterima oleh masyarakat pada saat itu. Faktor yang pertama yaitu karena bahasa Melayu ini sebagai lingua franca. Lingua franca ini adalah istilah linguistik yang berarti bahasa pengantar atau bahasa pergaulan di suatu tempat di mana terdapat penutur yang berbeda-beda. Jadi, sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu ini telah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan pada saat itu, bahasa Melayu menjadi bahasa yang dapat dipahami dan digunakan oleh berbagai suku yang memiliki latar belakang bahasa ibu yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sebagai lingua franca, bahasa Melayu ini cepat tersebar di Nusantara. Faktor yang kedua yaitu karena sistem bahasa Melayu ini praktis dan juga sederhana. Dilihat dari segi strukturnya, bahasa Melayu berbeda dengan bahasa lainnya di Indonesia. Perbedaannya dapat dilihat dari cara menggunakannya. Bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan atau tidak berdasarkan status sosial. Misalnya di beberapa pulau di Indonesia seperti Jawa, Gorontalo, di mana di sana ada beberapa penggunaan kata yang harus disesuaikan dengan umur atau juga situasi kepada siapa kita yang berbicara. Tapi bahasa Melayu ini praktis dan juga sederhana, sehingga bahasa Melayu lebih mudah diterima penggunaan bahasanya oleh kebanyakan masyarakat. Faktor yang ketiga yaitu karena kebutuhan politik. Karena Indonesia beragam bahasa, dan untuk mengatasi perbedaan ini, maka tidak mungkin memilih salah satu bahasa dari ratusan bahasa ibu yang dimiliki oleh suku-suku yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Memilih salah satu bahasa dikhawatirkan akan menimbulkan potensi konflik krusial yang bisa mengakibatkan perpecahan. Oleh sebab itu, dengan memilih bahasa Melayu merupakan hal yang tepat karena bahasa ini telah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan juga telah dipahami di berbagai daerah di Nusantara. Namun, tahukah Anda, bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini sudah tidak sama lagi dengan bahasa Melayu. Hal ini disebabkan oleh adanya perkembangan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor waktu, faktor politik, faktor sosial budaya, dan faktor ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Unsur yang paling nyata terlihat pada Sumpah Pemuda yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sekelompok pemuda mengikrarkan 3 ikrar yang kini sangat bersejarah. Salah satu ikrar ini berisi dengan pengakuan penggunaan bahasa Indonesia, di mana eksistensi bahasa Indonesia semakin kuat ketika dikeluarkannya Pasal 36 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berisi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Pada saat itu, Jepang meminta kesiapan bangsa Indonesia untuk merdeka, salah satunya untuk mempersiapkan bahasa persatuan. Pengakuan bahasa persatuan ini merupakan salah satu tuntutan yang harus dipenuhi pemerintah Indonesia agar bisa mendapatkan kemerdekaannya dari Jepang. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar tahun 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara tersebut disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan menyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu.
Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu sejak zaman dulu sudah dipergunakan sebagai bahasa perhubungan seperti yang saya jelaskan tadi. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti yang menyatakan itu ialah dengan ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Berangka, Palembang pada tahun 683 Masehi, di Talang Tua Berangka tahun 684 Masehi di Kota Palembang, di Kota Kapur Berangka tahun 686 Masehi, dan di Karangbrahi Kerangka tahun 688 Masehi atau di Jambi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno itu tidak hanya dipakai pada zaman Sriwijaya, karena di Jawa Tengah, Gandasuli, juga ditemukan prasasti Berangka tahun 832 Masehi, dan di Bogor ditemukan prasasti Berangka tahun 942 Masehi, yang juga menggunakan bahasa Melayu kuno. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Bahasa Melayu juga dipakai sebagai bahasa perhubungan antar suku di Nusantara, sebagai bahasa perdagangan, baik sebagai bahasa antar suku di Nusantara maupun sebagai bahasa yang digunakan terhadap para pedagang yang datang dari luar Nusantara. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak semakin jelas dari peninggalan kerajaan Islam, baik yang berupa batu bertulis seperti tulisan pada batu nisan di Minyan Tujuh, Aceh, tahun 1380 Masehi, maupun hasil susastra abad ke-16 dan ke-17 seperti syair Hamzah Fansuri, hikayat Raja-Raja Pasai, sejarah Melayu, Tajul Lastin, dan Bustanusyal Atin. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam di wilayah Nusantara. Bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, antar pedagang, antar bangsa, dan antar kerajaan, karena bahasa Melayu tidak mengenal tingkat tutur. Bahasa Melayu dipakai di mana-mana di wilayah Nusantara serta makin berkembang dan bertambah kukuh keberadaannya. Bahasa Melayu yang dipakai di daerah di wilayah Nusantara dalam pertumbuhannya dipengaruhi oleh corak budaya daerah. Bahasa Melayu menyerap kosakata dari berbagai bahasa, terutama dari bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu pun dalam perkembangannya muncul dalam berbagai variasi dan dialek. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Para pemuda Indonesia yang bergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Kebangkitan nasional telah mendorong perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Peranan kegiatan politik, perdagangan, persurat kabaran, dan majalah sangat besar dalam memodernkan bahasa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Nah, demikian video penjelasan terkait dengan sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan video ini teman-teman bisa lebih cinta menggunakan bahasa Indonesia. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih telah menonton. Saya Remorti Yunensi Hareva pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. Bukan mahasiswa kebidanan, bukan juga mahasiswa keperawatan, tapi mahasiswa psikologi.